3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Dita Afisa dengan NIM 210803 1020004. Prodi saya D3 Administrasi Keuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Yang terhormat Bapak Marmono Singgi selaku dosen pengampu praktek akuntansi perbankan syariah kelas B dan teman-teman yang berbahagia. Di sini saya akan membahas materi mengenai perhitungan margin dan harga jual. Definisi secara tersirat, Karim mendefinisikan bahwa margin sebagai keuntungan yang disepakati dari akad murabahah. Berikut kutipannya. Murabahah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Untuk materi selanjutnya adalah metode penentuan margin. Yang pertama ada Direct Competitor Market Rate atau DCMR, adalah tingkat margin keuntungan rata-rata perbankan syariah atau tingkat margin keuntungan rata-rata beberapa bank syariah yang ditetapkan. Untuk yang kedua ada Indirect Competitor Market Rate atau ICMR, adalah tingkat suku bunga rata-rata perbankan konvensional atau tingkat rata-rata suku bunga beberapa bank konvensional yang dalam rapat ELCO ditetapkan sebagai kompetitor tidak langsung. Untuk yang ketiga ada Impacted Competitive Return for Investors, adalah target bagi hasil kompetitif yang diharapkan dapat diberikan kepada dana pihak ketiga. Untuk yang keempat ada Acquiring Cost, merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank yang langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga. Untuk yang kelima ada Overhead Cost, adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang tidak langsung terkait dengan upaya memperoleh dana pihak ketiga. Tadi kita membahas mengenai penetapan harga margin, yang selanjutnya kita membahas mengenai penetapan harga jual. Untuk yang pertama ada Markup Pricing, adalah penentuan tingkat harga dengan memarkup biaya produksi komoditas bersangkutan. Untuk yang kedua ada Target Return Pricing, adalah penentuan harga jual produk yang bertujuan mendapatkan tingkat return atas besarnya modal yang diinvestasikan. Dalam bahasa keuangan dikenal dengan Return of Investment atau ROI. Dalam hal ini, perusahaan yang akan menentukan beberapa return yang diharapkan atas modal yang telah diinvestasikan. Untuk yang ketiga ada Perceived Value Pricing, adalah penentuan harga dengan tidak menggunakan variabel harga jual. Harga jual didasarkan pada harga produk pesaing, di mana perusahaan melakukan penambahan atau perbaikan unit untuk meningkatkan kepuasan pembeli. Untuk yang terakhir ada Value Pricing, adalah kebijakan harga yang kompetitif atas barang yang berkualitas tinggi. Di sini ada contoh kasus dalam metode margin keuntungan flat. Di Bank Syariah Mandiri Pekanbaru, besarnya persentase margin berbeda-beda tergantung pada besarnya plafon pembiayaan yang diajukan nasabah. Untuk contohnya ini ada persentase margin murabahah, di mana plafon pembiayaan murabahah itu 10 juta sampai 50 juta, itu marginnya 21,5% per tahun. Untuk yang selanjutnya ada 51 juta sampai 100 juta, itu marginnya 19,5% per tahun. Dan untuk yang terakhir ada 101 juta sampai 200 juta, marginnya 15,5% per tahun. Adapun rumus sederhana untuk mengetahui total angsuran pokok pembiayaan dan margin keuntungan yaitu sebagai berikut. Untuk jumlah angsurannya itu dimana pokok ditambah margin keuntungan pokok atau plafon per jangka waktu margin keuntungan. Nanti akan didapat plafon kali persentase margin. Dari proses perhitungan margin keuntungan di atas, simulasi proses perhitungan margin keuntungan pembiayaan murabahah
di BSM adalah sebagai berikut. Contohnya itu ilustrasi perhitungan margin keuntungan pembiayaan murabahah di BSM Pekanbaru. Bapak Budi mempunyai pembiayaan warung mikro di BSM Pekanbaru sebesar 120 juta dengan jangka waktu 1 tahun. Dari ilustrasi tersebut dapat diketahui bahwa plafon pembiayaan 120 juta, jangka waktunya itu 12 bulan, marginnya 15,5% itu didapat dari tabel yang tadi sudah saya sampaikan. Untuk perhitungannya itu pokok, jadi plafon dibagi jangka waktu, di mana 120 juta dibagi 12 bulan, jadi per bulannya mendapat 10 juta. Margin keuntungannya itu plafon dikali persentase margin, yaitu 120 juta dikali 15,5%, jadinya terdapat 18.600.000 per dibagi 12 bulan, terdapat 1.550.000 per bulan. Untuk jumlah angsurannya, pokok hutangnya tadi ditambah margin keuntungan, jadi 10 juta ditambah 1.550.000, jadi angsurannya per bulan adalah 11.550.000. Jadi tabel di sini adalah contoh kasusnya. Perincian pembayaran angsuran pokok dan angsuran margin seperti yang tercatat pada tabel berikut ini, di mana tabel ini contoh soalnya itu memakai perhitungan flat. Jadi yang dibayarkan setiap bulannya itu pokoknya dan kayak pokok dan angsurannya itu sama. Untuk yang selanjutnya itu ada metode margin keuntungan anuitas, di mana perhitungan anuitas adalah suatu cara pembelian pembiayaan dengan pembayaran angsuran harga pokok dan margin keuntungan secara tetap. Perhitungan ini akan menghasilkan pola angsuran harga pokok yang semakin membesar dan margin keuntungan yang semakin menurun. Plafon pembiayaannya itu 120 juta, marginnya 15,5% atau flat tadi, jangka waktunya 12 bulan, margin keuntungannya didapat dari plafon dikali persentase margin, jadi 120 juta dikali 15,5%, totalnya ada 18.600.000 rupiah. Untuk harga jual pada bank itu ada plafon plus total margin, jadi 120 juta ditambah 18.600.000 rupiah, jadi totalnya 138.600.000 rupiah. Untuk angsuran per bulannya, harga jual dibagi jangka waktu, jadi 138.600.000 rupiah dibagi 12 bulan, jadi total per bulannya itu juga 11.550.000 rupiah. Untuk perincian angsurannya, pokok dan angsuran margin yang harus dibayar nasabah dengan metode perhitungan margin anuitas seperti yang tercantum pada tabel berikut ini. Jadi bisa dilihat tabel anuitas berbeda dengan tabel flat. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika masih ada banyak salahnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.